Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Suprapto, biasa dipanggil Agus. Pekerjaan saya adalah seorang guru di SMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vika Saradina. Saya bekerja di salah satu perguruan tinggi negeri. Saya berusia 34 tahun. Saya adalah seorang ibu dari 3 orang anak. Yang kedua anak saya itu, yang satu naik kelas 3 dan yang satunya baru mau masuk SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martoyo, dipanggil biasanya Toyo. Untuk pekerjaan saya adalah sebagai petani sawah atau ladang. Kemudian usia saya 50 tahun. Anak punya 5. Yang satu dua sudah berumah tangga dan memiliki cucu 4. Kemudian yang ketiga kuliah, yang sekarang baru semester 2. Yang keempat di Madrasah Aliyah kelas 2 atau kelas 11, dan yang satunya masih di SMP. Kondisi anak di masa pembelajaran online saat ini jelas berbeda jika dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka. Penerimaan dari pembelajaran online menurut saya kurang maksimal, karena memang jelas berbeda. Jika tatap muka kan kita seorang guru memberikan penjelasan secara langsung melalui kontak fisik, serta adanya sosialisasi antara guru baik dengan guru maupun dengan temannya, sehingga pencapaian atau kondisi mental, khususnya kondisi anak, itu lebih baik di saat tatap muka. Iya Mbak, untuk kondisi anak saya selama daring ini, kalau untuk secara fisik itu yang paling terlihat itu ya mereka itu kurang gerak ya, kurang aktif, karena ya kerjaannya kalau untuk sekolahnya hanya via daring, jadi ya di depan gadget, HP atau komputer. Kalau untuk interaksi sosialnya juga kurang ya, karena memang kondisinya seperti ini gitu. Untuk secara psikis yang kalau saya amati dari kedua anak saya itu mungkin bosan ya Mbak dengan pelajaran yang seperti ini gitu, yang modelnya daring seperti ini. Kemudian juga mereka itu merasa tertekan, terutama saat mengerjakan soal yang seharusnya itu soalnya adalah untuk yang pelajaran tatap muka secara langsung, dan mereka tidak memperoleh materi secara penuh untuk pelajaran tersebut, tapi tugas yang dikerjakan atau ujian yang dikerjakan itu sama seperti dengan ujian yang tatap muka. Jadi mereka nggak dapat materi secara penuh, tapi harus mengerjakan soal-soal yang tingkat kesulitannya itu sama dengan tatap muka. Itu sih hambatannya kalau yang secara fisik. Kalau hambatan dari kita sendiri, kalau dari saya yang sebagai orang tua yang mengajar, itu hambatannya ya karena orang tua ya, sebagai orang tua, jadi mereka itu lebih manja gitu ke orang tuanya. Jadi beda sama guru. Kalau guru kan lebih informatif, tahu teknik cara mengajarkan ke anak. Nah, itu keterbatasan kami sebagai orang tua. Satu itu. Yang kedua, waktu juga untuk bekerja seperti saya. Yang kedua, orang tuanya bekerja, itu terus terang kita harus membagi waktu. Nah, itu yang agak kesulitan. Itu hambatannya di situ. Saya sebagai wali murid menghadapi pandemi COVID-19 ini, anak-anak saya belajar secara daring atau PJJ. Ini banyak sekali kendala yang dialaminya. Bukan hanya anak saya sendiri, tapi juga saya sebagai orang tua itu merupakan media pembelajaran daring bagi anak saya sendiri di rumah.
Akan tetapi saya sebagai petani tidak mungkin akan menunggu anak saya sampai belajar selesai. Nah, di antara kendala yang ada di pembelajaran daring di sini adalah lokasi rumah jauh atau tidak terjangkau oleh internet. Kemudian media HP atau yang lainnya itu sangat minim sekali, karena saya juga bilang tadi sebagai petani sawah. Kemudian yang kedua, pembelajaran daring ini media yang digunakan adalah monoton, artinya hanya itu saja. Ya mungkin karena keterbatasan media yang ada di sekolah, juga media yang ada di rumah. Yang selanjutnya, pembelajaran secara daring ini yang saya amati tidak bisa interaktif. Artinya saling tanya jawab di antara guru dan siswa. Terus untuk penilaian perilaku atau karakter anak, akhlak anak itu sulit dipantau. Kemudian kendala yang lain adalah pembelajaran cenderung memberikan tugas secara online. Untuk prestasi anak, jika dibandingkan dengan sistem tatap muka jelas berbeda. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, prestasi anak di masa pandemi saat ini memang membutuhkan pendampingan. Jadi apabila hanya mengandalkan dari pengajaran guru melalui grup atau Zoom seperti itu kurang memberikan hasil yang maksimal, karena memang sangat berbeda antara online dan offline. Itu penerimaannya pun berbeda. Jika offline kan penjelasannya pun lebih terarah, kemudian adanya sosialisasi secara langsung, secara fisik, dan suasananya pun berbeda. Maka menurut saya memang prestasi anak di masa pandemi saat ini kurang lebih baik dari tatap muka. Baik Mbak, untuk pertanyaan kedua, untuk prestasi anak, kalau secara akademik saya bisanya menganalisa dari nilai rapot ya. Itu kalau dari semester lalu juga masih daring, semester sebelumnya itu kalau nilai ya nggak jauh beda sih, ada yang naik ada yang turun, ada beberapa pelajaran yang memang naik nilainya, tapi itu saya nggak yakin gitu, karena kan di sini semua tugas itu kita yang memandu juga gitu, apakah itu nilai murni dari anak atau akibat dipandu orang tua juga gitu kan. Nah itu untuk prestasi yang non akademik, terus terang ya sebenarnya kita sebagai orang tua ingin menambahkan kursus ke anak gitu misal, atau les-les di luar keterampilan akademik mereka. Cuma kondisinya seperti ini, saya rasa tidak optimal untuk mengikuti anak kursus juga. Paling semua kursus juga daring. Ya paling kita semaksimal mungkin memberikan keahlian sendiri seperti mengaji atau menyanyi atau olahraga. Tapi itu ya dengan keterbatasan kita sebagai orang tua ya semampu kita gitu, sesuai dengan kemampuan orang tua aja. Yang saya amati dalam pembelajaran daring bagi anak saya itu ada penurunan prestasi bagi anak saya. Ya mungkin karena banyaknya kendala yang ada pada pembelajaran daring atau PJJ ini. Di antaranya tadi sebagaimana kurangnya media pembelajaran,
pembelajaran kurang interaktif, pembelajaran kurang efektif, mungkin yang lebih agak mengurangi atau menurunkan prestasi anak saya ini adalah ketika pembelajaran bukan tidak konsentrasi pada pembelajaran, akan tetapi terkadang anak saya malah main game. Itu yang menjadikan mungkin anak saya prestasinya menurun. Itu yang saya amati, bahwa prestasi anak saya ketika daring ini prestasinya menurun. Pembelajaran dilakukan secara tatap muka sangat setuju, tetapi di saat masa pandemi saat ini, apalagi lonjakan kasus yang sangat tinggi, sementara ini saya belum setuju. Karena apabila tetap dilaksanakan justru akan membawa malapetaka dan risikonya pun sangat besar sekali. Jadi lebih baik sementara ini tetap dilaksanakan secara daring atau online. Baik, Mbak. Kalau untuk pembelajaran di tahun ajaran baru, saya memang pengennya tetap muka sih gitu. Secara kita udah hampir 2 tahun kondisinya pandemi seperti ini, dan kita nggak tahu sampai kapan akhirnya. Kita berharap cepat selesai sih kondisi seperti ini. Cuman saya khawatir aja anak-anak itu akan lost learning gitu. Lost learning di sini saya maksud untuk mereka akan kehilangan sebagian kemampuan akademik maupun keterampilan mereka, karena ya semua serba terbatas. Yang diberikan yang disampaikan ke orang tua kan juga berbeda dengan guru, dan teknik mengajar pun juga berbeda gitu. Pasti akan ada beberapa miss di beberapa pelajaran juga gitu. Nah, harapan saya tetap bisa, kalau bisa tetap ada tatap muka langsung, itu bisa diadakan tatap muka tapi dengan prokes yang ketat ya, semisal dengan pembatasan jumlah di ruangan, atau nanti ya prokes tetap, masker, cuci tangan, atau sekat-sekat, seperti itulah. Bagaimana usaha sekolah aja untuk menerapkan prokes yang ketat itu. Nah, untuk kedepannya pembelajaran tatap muka itu yang saya harapkan dan saya setuju sekali. Nah, dengan alasan pembelajaran tatap muka antara guru dan siswa bisa berinteraksi dan berkomunikasi lebih mudah. Alasannya. Yang kedua, sumber dan media pembelajaran itu lebih familiar. Kemudian alasan yang ketiga, saya sebagai wali murid tidak harus menghubungkan atau menyiapkan kuota untuk menghubungkan internet. Kemudian dalam pembelajaran tatap muka ini lebih mudah dalam memberikan penilaian karakter atau akhlak terhadap anak. Kemudian dalam pembelajaran tatap muka tidak mudah stres dan lebih fokus bagi anak. Ini dalam pembelajaran tatap muka. Juga dalam pembelajaran tatap muka ini lebih terkontrol. Jadi anak yang kurang fokus dalam pembelajaran bisa dikontrol oleh guru yang mengajarinya. Untuk persiapan yang harus disiapkan itu dari sekolah dan dari siswa sendiri harus mempersiapkan dengan matang. Dari sekolah harus bisa menyediakan jika memang benar dilaksanakan dan kondisi
kasus COVID sudah landai dan sudah membaik, bisa dilaksanakan dengan persiapan ruang kelas yang minimum ibarat 30 siswa dalam satu kelas biasanya. Maka dengan new normal ini katakanlah setengahnya atau kurang, dengan jarak antar siswa satu dan yang lainnya, jaga jarak lah. Selanjutnya persiapan protokol kesehatan seperti disinfektan, cuci tangan, wastafel, hand sanitizer, cek suhu dan segala macam protokol kesehatan yang sangat ketat dari sekolah harus disiapkan. Selanjutnya dari siswa sendiri itu mereka harus menjaga kesehatan, juga sadar untuk tidak berkerumun, bukan hanya di sekolah. Berkerumun di sekolah maksudnya berkerumun dengan teman-temannya, tetapi ketika di luar sekolah pun mereka seharusnya tidak berkerumun dengan halayak ramai, karena bisa jadi mereka bertemu dengan orang-orang yang random dan bisa menjadi carrier, sehingga ketika berangkat ke sekolah justru murid tersebut menjadi carrier sehingga dapat menularkan ke murid lainnya. Maka persiapan harus benar-benar matang, baik dari sekolah maupun siswa, murid atau wali murid. Jadi memang kita butuh persiapan yang matang ya untuk tatap muka ini. Cuman itu tadi kita tadi dua persiapan sih, persiapan dari pihak sekolah sendiri dan kita sebagai orang tua mempersiapkan anak kita untuk tatap muka seperti apa. Kalau persiapan dari sekolah, saya rasa sekolah itu harus memberikan ruangan yang cukup ya, dengan sirkulasi udara yang bagus, kemudian ada penyekatan di masing-masing meja, mungkin penyekatan pakai akrilik atau seperti apa. Kemudian mungkin bisa dengan juga pembatasan atau penjadwalan berapa anak yang masuk dulu, kemudian anak yang lain dibedakan jamnya seperti itu. Terus mungkin menyediakan beberapa tempat cuci tangan, masker, tetap hand sanitizer seperti itu. Dan mungkin ya pihak sekolah sendiri harus lebih awas ya, lebih ngawas kepada anak-anak kita gitu yang di sekolah. Nah ini mungkin tugas berat juga untuk sekolah, tapi ya mau nggak mau harus dilakukan. Kalau kita sebagai orang tua, kita mempersiapkannya ya dengan menyiapkan prokes dari rumah ya, semisal masker, kita menggunakan masker medis, hand sanitizer. Kemudian yang lebih penting itu sebenarnya kita mengedukasi anak sih bahwa corona ini berbahaya loh dan masih ada gitu. Nah itu yang kita edukasi, jangan sampai prokesnya kendor, jangan sampai lepas masker, harus sering cuci tangan kayak gitu, jaga jarak. Nah itu mungkin yang persiapan dari pihak orang tua ya dan pihak sekolah seperti itu. Dalam pembelajaran tatap muka ini, saya sebagai wali murid itu yang saya siapkan adalah mental anak dalam menghadapi pembelajaran tatap muka. Jangan sampai punya perasaan yang ragu menghadapi COVID-19. Yang kedua adalah mengarahkan anak saya untuk mematuhi protokol kesehatan dalam pembelajaran tatap muka itu. Kemudian saya sebagai wali murid meminta pada penyelenggara pendidikan di sekolah untuk mempersiapkan semua sarana dan prasarana dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka ini. Di antaranya adalah memberikan sosialisasi dengan wali murid atas pendapatnya dan mempersiapkan anak untuk mematuhi protokol kesehatan. Jadi ini nanti supaya dari pihak penyelenggara pendidikan memberikan sosialisasi kepada wali murid, juga memberikan sosialisasi kepada anak. Harapannya jika tatap muka tetap dilaksanakan, ya sekolah dan siswa yang seperti saya katakan tadi harus benar-benar melaksanakannya dengan ketat.
Jika tidak, justru ini akan menjadi klaster yang sangat berbahaya sekali. Ini menimbulkan kekhawatiran dan benar-benar dapat menimbulkan kasus yang sangat besar, karena jika benar-benar dibuka, maka ya jika benar ada yang menyebarkan, maka akan sangat berdampak besar sekali. Maka harapannya tidak hanya dari sekolah atau pemerintah yang melaksanakan protokol kesehatan dan ketat, tetapi juga murid dan wali murid itu sendiri. Begitu. Baik Mbak, kalau ini nanti pembelajaran dengan tatap muka, ya harapan saya interaksi sosial antara anak, guru maupun teman itu bisa terbangun kembali, satu itu. Kemudian kedua, lebih motivasinya lebih bagus, karena ya sekarang semuanya serba daring, jadi lebih kayak motivasi untuk belajar itu kurang gitu, karena anak-anak itu lebih suka yang berhadapan langsung dan interaksi secara langsung ya. Nah itu mungkin itu sih. Terus kemudian materi-materi yang tertinggal mungkin bisa dikejar lagi, bisa diberikan lagi oleh pihak sekolah secara intens. Itu aja sih harapan saya. Sebagai wali murid ini mempunyai harapan saya adalah anak bisa bebas lagi untuk belajar seperti pada masa atau waktu saya belajar dulu, dengan alasan karena dalam belajar seperti dulu, yaitu tatap muka, itu mudah untuk berinteraksi dan berkomunikasi antara anak dan guru atau murid dan guru. Kemudian juga mudah guru untuk memberikan nilai, mengontrol anak dalam pembelajaran tatap muka tersebut. Itu yang saya harapkan bisa berjalan lancar seperti pembelajaran pada masa lalu saya.